beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang telah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru bersama dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPTK. Untuk itu, saya Jelita Hayati Sitohang dengan NIM 24010164 Program Studi Pendidikan Agama Kristen mahasiswa YKLA untuk semester 2 akan mempresentasikan prinsip-prinsip hermeneutika perjanjian baru tersebut. Nah, sebelum saya menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab, mungkin saudara-saudari bertanya-tanya, apa sih itu hermeneutika? Jadi, hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuin, yang berarti menafsirkan atau memberikan pemahaman. Jadi, hermeneutika itu adalah ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung di setiap kata per kata atau bahkan kalimat per kalimat di dalam Alkitab. Berikut beberapa prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab. Yang pertama, memperhatikan konteks dalam Alkitab. Apa itu konteks? Konteks berasal dari dua kata, yaitu kon adalah bersama-sama dan teks adalah tersusun. Jadi, secara umum, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan sebagian atau konteks dekat dan keseluruhan tulisan atau konteks jauh. Sehubungan dengan menafsirkan Alkitab, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan antara ayat dengan ayat, perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, bahkan kitab dengan kitab yang ada di dalam Alkitab. Nah, konteks memiliki beberapa jenis. Yang pertama, konteks dekat. Artinya, beberapa ayat sebelum dan sesudahnya. Contohnya, bisa kita lihat di dalam Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kesalahpahamannya yaitu beberapa orang berpikir bahwa ayat ini melarang pembelaan diri dalam segala situasi, termasuk ketika nyawa seseorang sedang terancam. Padahal dalam konteks sebenarnya, dalam budaya Yahudi waktu itu menampar pipi bukan sekedar tindakan kekerasan fisik, tetapi penghinaan. Yesus mengajarkan agar tidak membalas dendam atas penghinaan kecil, bukan melarang perlindungan diri dari ancaman serius. Nah, contoh yang kedua bisa kita lihat di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, kesalahpahamannya yaitu ada kelompok tertentu yang percaya bahwa orang Kristen harus secara harfiah memegang ular, berbisa, atau minum racun untuk membuktikan iman mereka. Padahal di dalam konteks yang sebenarnya, ayat ini menggambarkan tanda-tanda mukjizat yang menyertai para rasul dalam menyebarkan Injil. Bukan perintah yang bagi semua orang percaya, bukan perintah bagi semua orang percaya untuk mencobai hal-hal berbahaya. Dalam kisah para rasul 28 ayat 3 sampai 6, Paulus secara tidak sengaja digigit ular berbisa, tetapi tidak mengalami bahaya yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan, bukan suatu praktik yang harus dicari-cari. Lanjut, kita ke jenis konteks yang kedua, yaitu konteks jauh, yang artinya beberapa perikop dengan perikop, pasal dengan pasal,
Perjanjian Lama sebelum dan sesudah secara keseluruhan. Dapat kita lihat contohnya di dalam Lukas 9 dengan Lukas 10. Lukas 9 dengan Lukas 10. Di situ tertulis Lukas 9 mencatat pengutusan 12 murid, sedangkan Lukas 10 mencatat pengutusan 70 murid dengan perintah dan tujuan yang serupa. Nah, contoh yang kedua bisa kita lihat dalam Markus 6 dengan Markus 8. Nah, kedua pasal ini mencatat mukjizat Yesus memberi makan banyak orang. 5.000 orang di dalam Markus 6 dan 4.000 orang di dalam Markus 8. Keduanya saling menunjukkan kuasa dan penyediaan Tuhan. Nah, yang berikut jenis konteks, ada yang ketiga itu konteks historis. Konteks historis menjelaskan makna dan keadaan pada waktu itu. Contohnya dapat kita lihat pada Matius 22 ayat 15 sampai 22. Dalam pasal ini, orang Farisi mencoba menjebak Yesus dengan bertanya, apakah membayar pajak kepada Kaisar Romawi itu sah menurut hukum agama? Lalu Yesus menjawab, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Nah, konteks historisnya, pada saat itu bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi dan dikenakan pajak yang memberatkan. Banyak orang Yahudi tidak suka dengan pajak ini karena mereka ingin bebas dari Romawi. Jawaban Yesus menunjukkan bahwa meskipun orang harus taat pada pemerintah, mereka juga harus tetap setia kepada Tuhan. Lanjut ke jenis konteks yang keempat, yaitu konteks budaya. Konteks budaya ini menjelaskan tugas seorang hamba sebagai murid dalam budaya Yahudi yang tidak perlu dilakukan di masa sekarang. Contohnya dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16 dengan judul perikop hiasan kepala wanita atau menutup kepala dalam ibadah. Nah, penjelasannya, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana perempuan sebaiknya menutup kepala saat beribadah, sedangkan laki-laki tidak perlu menutup kepala. Nah, konteks budayanya, di dunia Yunani Romawi, perempuan yang menutup kepala dianggap terhormat dan sopan. Sedangkan perempuan yang tidak menutup kepala sering dikaitkan dengan wanita yang kurang baik reputasinya. Paulus menyesuaikan ajaran gereja dengan budaya setempat untuk menjaga kesaksian orang percaya di tengah masyarakat. Berikutnya, prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang kedua, yaitu tidak menafsirkan ayat Alkitab yang justru bertentangan dengan yang lain. Salah satu prinsip fundamental dalam hermeneutika adalah bahwa Alkitab tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Prinsip ini didasarkan seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, jika ada ayat yang tampaknya bertentangan dengan ayat lain,
diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami makna yang sesungguhnya. Contohnya yang pertama bisa kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan juga Yakobus 2 ayat 24. Keselamatan karena iman atau karena perbuatan? Nah, penjelasan dalam nats ini di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan karena usaha manusia. Namun di dalam Yakobus 2 ayat 24 tidak bertentangan dengan ayat ini, karena ia menjelaskan bahwa iman sejati harus menghasilkan perbuatan baik. Artinya seseorang tidak diselamatkan hanya karena perbuatan saja, tetapi melalui iman yang dibenarkan menghasilkan perbuatan sebagai bukti keselamatannya. Nah, contoh yang kedua dapat kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 dengan Roma 10 ayat 4. Hukum Taurat masih berlaku atau tidak? Nah, penjelasannya, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Paulus dalam Roma 10 ayat 4 menjelaskan bahwa hukum Taurat mencapai tujuan akhirnya dalam Kristus. Ini berarti bahwa umat Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat yang lama, tetapi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih yang digenapi di dalam Yesus. Nah, yang berikutnya, prinsip yang ketiga, mampu membedakan yang deskriptif dan didaktif. Teks deskriptif adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi yang berlaku pada masa itu saja. Nah, teks ini mencatat sejarah, kejadian atau narasi tanpa menyatakan bahwa semua yang diceritakan harus dijadikan norma atau standar bagi semua orang. Contohnya bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2-3. Di situ dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Nah, keterangan pada ayat ini yaitu ayat ini menggambarkan peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta kepada para murid Yesus. Karena turunnya Roh Kudus hanya sekali dan belum tentu akan turun lagi kepada orang yang percaya. Nah, contoh yang kedua bisa kita lihat di dalam Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, keterangan dari ayat ini menggambarkan peristiwa baptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, di mana Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan suara Allah terdengar, dan kejadian tersebut hanya terjadi pada Yesus saja. Nah, sedangkan teks didaktif adalah bagian Alkitab yang mengandung ajaran atau perintah atau bahkan nasihat yang harus diikuti oleh pembacanya. Contohnya bisa kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik
untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Keterangannya yaitu ayat ini mengajarkan agar kita tidak mengucapkan perkataan yang kotor, melainkan kita harus mengucapkan atau menggunakan perkataan yang baik, yang membangun dan bermanfaat bagi orang lain. Prinsip yang keempat yaitu teliti atau lihat siapa oknum yang berbicara. Bisa jadi itu Tuhan, malaikat, manusia, atau bahkan setan. Nah, yang pertama yaitu Tuhan. Tuhan yang berbicara. Bisa kita lihat contohnya di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ayat ini menjelaskan Yesus menyebutkan bahwa hukum terbesar di dalam Taurat adalah kasih. Nah, contoh yang kedua bisa kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Catatannya, dengan catatan, kalau Tuhan yang berbicara, pasti sudah benar. Nah, oknum yang kedua yaitu malaikat. Kalau malaikat yang berbicara, pasti sudah benar, karena ia adalah penyambung lidah Allah atau penyampai pesan dari Tuhan. Contohnya bisa kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 11 sampai 13. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran upan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ayat ini menjelaskan malaikat Gabriel menyampaikan kabar kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Nah, bisa kita lihat juga di contoh yang lain, seperti di dalam Lukas 2 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat ini menjelaskan bahwa malaikat membawa kabar kelahiran Yesus kepada para gembala. Nah, oknum yang ketiga yaitu manusia yang berbicara. Kalau manusia yang berbicara bisa saja benar atau bisa saja salah. Contohnya bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Petrus menyerukan pertobatan pada hari Pentakosta. Contoh yang lain bisa kita
Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat ini menjelaskan bahwa tanggapan Maria terhadap kabar malaikat Gabriel. Nah, oknum yang keempat yaitu setan atau iblis. Kalau setan atau iblis yang berbicara bisa saja benar atau bahkan bisa saja salah. Contohnya bisa kita lihat di dalam Matius 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, di sini setan menggoda Yesus setelah puasa 40 hari dengan menawarkan solusi duniawi atas kelaparan. Ia menguji apakah Yesus akan menggunakan otoritasnya untuk mengubah batu menjadi roti, yang menunjukkan bahwa kebutuhan jasmani tidak seharusnya diprioritaskan melebihi ketaatan kepada Allah. Nah, contoh yang selanjutnya bisa kita lihat juga di dalam Matius 4 ayat yang ke-6. Lalu berkata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantung kepada batu." Dalam ayat ini, Yesus diuji untuk yang kedua kalinya. Setan membawa Yesus ke puncak bait suci dan menantangnya untuk membuktikan identitasnya melalui mukjizat. Dengan mengutip kitab suci secara terseluruh, setan mencoba meyakinkan Yesus bahwa keselamatan dan perlindungan dapat diperoleh dengan cara yang menyimpang dari kehendak Allah. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab Perjanjian Baru. Dan tentu ini bukanlah akhir, karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan kami presentasikan di waktu berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita di dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Sekian dan